Iya, sama-sama Izmatul Husna. Terakhir sebelum azan maghrib. Bu, silakan baca Al-Quran, Bu. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Oke, ini adalah salah satu ayat favorit saya ketika saya masih jadi guru honorer ini. Saya benar-benar tawakal. Kapan saya dikasih NIP lah. Saya dah memasuki usia 5 tahun mengabdi sebagai guru honorer. Kayaknya belum ada tanda-tanda gitu ya. Tapi itu, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya dia di tahun 2018 ada tes. Ya udahlah, saya coba tes gitu ya. Oke, terima kasih Bu Izmatul Husna. Mana tulisannya? Bu. Ada nampak, Bu. Kurang fokus. Ya. Oke, terima kasih. Bu, RPP tentang apa, Bu? Tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, Bu. Oke, tentang kisah hijrah. Apa TP-nya, Bu? Yang pertama, pada pertemuan pertama yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pada TP selanjutnya yaitu menceritakan kisah peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar sederhana dan ada petunjuknya. Kemudian menyimpulkan pelajaran di balik kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bu, kira-kira yang menyimpulkan pelajaran ini masuk TP nggak, Bu? Atau ini memang include dalam rundown pembelajaran? Karena memang di pendahuluan itu kan ada persepsi, ada persiapan mental peserta didik, akhirnya di tengah-tengah nanti guru menyampaikan ini nih modelnya. Di akhir, di penutupan, guru bersama peserta didik menyimpulkan pelajaran. Kenapa Ibu jadikan ini satu TP, bukan dia masuk dalam rangkaian wajib gitu ya? Itu termasuk ada materinya situ, Bu. Nanti ada hikmah hijrah. Nah, itu TP-nya, Bu. Oh, hikmah hijrah. Berarti menyimpulkan hikmah hijrah itu? Iya, Bu. Kenapa? Maksudnya kata-kata menyimpulkan itu loh. Kenapa itu bukan dimasukkan ke sikap gitu? Misalnya apa yang kata kerja itu akhirnya memang itu sikap. Karena menyimpulkan sebenarnya itu adalah bagian dari pembelajaran kan? Iya, Bu. Serta di bagian akhir itu, di penutup kan guru beserta siswa ya bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. Nah, kenapa itu menyimpulkan? Apakah menyimpulkan ini termasuk kepada taksonomi belum? Ada kata kerjanya, kata kerja operasionalnya ada, menyimpulkan. Kalau di dalam taksonomi belum ada kalau salah, Bu. C berapa itu? C berapa ya, Bu? Nah, maksudnya mungkin iya ada, cuman untuk memahami konsep itu ya hikmah-hikmah rasanya itu hikmah-hikmah itu udah udah pendek materinya ya. Kayaknya hikmah itu udah kesimpulan gitu. Kan udah hikmah, kata-kata hikmah. Jadi kakaknya itu tuh harusnya ya hikmah ini bagaimana sikap kita lagi menginternalisasinya ke dalam perilaku peserta didik lagi, bukan menyimpulkan. Ini semuanya masih kognitif tadi kalau nggak salah ini TP-nya, Bu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu TP-nya itu memang mengcover semua domain itu Bapak Ibu ya. Sikapnya ada, kemudian kognitifnya ada, keterampilannya ada begitu.
Oke, mungkin itu saja ini masukan Ibu Isma ya. Ya, Bu. Oke, asesmen itu apa, Bu? Asesmennya ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif, Bu. Kalau asesmen formatifnya saya menggunakan LKPD, Bu. LKPD yang akan diberikan kepada setiap peserta didik, kemudian anak itu menjawab setelah pembelajaran, setelah membuat proyek gitu, Bu. Setelah anak itu paham, kemudian buat proyek dan baru diberikan LKPD, Bu. Jadi setiap kali pertemuan ada asesmennya, Bu ya? Ada, Bu. Oke. Oke, bagus. Project P5 apa, Bu? Project P5 saya itu tentang apa, Bu? Gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang apa, Bu? Menanam sayur kangkung. Hmm. Karena Berarti di apa, Bu? ya, di mana tinggalnya, Bu? Di Solok Selatan, Bu, di daerah tempat saya dinas ini tanahnya cukup subur untuk menanam-nanam, Bu. Oh, gitu. Berarti di Selatan banyak nanam kangkung? Iya, Bu, tapi untuk terkhusus di daerah tempat dinas saya ini untuk sayur itu kurang, Bu, kebanyakan itu sawit dan karet. Nah, untuk sayur itu kurang. Jadi saya ingin mengangkat kembali, bagaimana, apa namanya itu, Bu, menanamkan kembali kepada anak, eee, kita punya tanah yang bagus loh gitu, apa, sebaiknya kita pakai untuk menanam sayur agar, setiap hari kita bisa makan sayur gitu, Bu. Oh iya, berarti media cocok, media untuk berkebunnya berarti yang jadi proyeknya ya, Bu ya? Berarti Iya, Bu. misalnya di sana kan misalnya kering atau apa yang cocoknya hanya untuk bersawit gitu ya? Atau untuk kebun karet dengan cuaca yang cukup panas ke arah saya di Sulawesi Selatan ya? Kalau di Sulawesi Selatan iya, Bu, tapi yang bagian Sangir itu agak dingin, Bu, tapi kalau bagian di tempat saya ini ya cukup panas, Bu, tapi saya, menggunakan media apa, Bu, pakai polybag, Bu. Polybag, oke deh. PTK terakhir ini. Sabar ya Bapak Ibu ya, saya juga mau soal ya, PTK. Apa judulnya, Bu? Judul PTK saya itu, tentang apa tadi juga, Bu, peningkatan hasil belajar, mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui model project based learning, pada peserta didik kelas 4 UPT SDN 07 Mercu, Bu. Ya, jadi di sana belum nampak siapa yang ditingkatkan nilainya. Di sana yang ditingkatkan adalah mata pelajarannya ya. Kalau dari judul Ibu tadi ya, Hasil belajar, peningkatan Bu. hasil belajar materi ya, mata pelajaran Mata PAI. pelajar oh ya, PAI dengan model PJBL Ya, jadi dan bukan hasil belajar peserta didik yang ingin ditingkatkan. iya, Bu. Ya, jadi harusnya adalah upaya peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI dengan materi ini, dengan model ini pada sekolah UPT ini.